Geda gedi geda oh. Hai Suci, halo Nanda. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya sedang bersedih, Nanda. Kenapa kamu bersedih? Tidak apa-apa, hanya saja saya sedang ada masalah. Hai, good morning Suci. Morning, Yuk, apa kabar? tidur li, ayo lagi sedih. Kenapa yuk sedih? Ya, biasalah. Kota pos belum isi, mari kita isi dan isi ya. Bosan banget main FL yuk. Yuk. Aku sayang tapi kaya tak faham apa aku pendam. Rasa sakit dalam aku simpan. So sekarang kau dah ada datang dari rindu syari. Sorry baby malam ni aku busy getting so hard. Aku memang Nasi bukan cuma pas-pasan. Apa memang ini bagi Tuhan? Tapi jodoh tetap ada. Cuma minta doa biar salah doa. Doa, kita salah doa. Wait a minute. Who are you? Nah, itu adalah contoh globalisasi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas tentang globalisasinya yuk. Pasti globalisasi itu. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya di seluruh dunia. Fenomena ini telah mengubah dunia dengan cepat, membawa berbagai peluang dan tantangan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Definisi dan konsep globalisasi. Yang pertama ada integrasi ekonomi, pergerakan bebas barang, jasa, dan modal antar negara, seperti perdagangan internasional dan investasi. Yang kedua ada integrasi politik, kerjasama antar negara dalam berbagai bidang, seperti keamanan internasional dan penyelesaian konflik. Yang ketiga ada integrasi budaya, pertukaran budaya antar negara melalui media, teknologi, dan migrasi seperti musik, film, dan fashion. Lalu ada sejarah perkembangan globalisasi. Yang pertama ada zaman perdagangan, perkembangan jalur perdagangan laut dan darat antar benua, seperti jalur sutra, yaitu yang menghubungkan wilayah sutra dan jalur kaki. Yang kedua ada zaman kolonialisme, ekspansi kekuasaan negara-negara Eropa ke berbagai belahan benua, membawa pengaruh budaya dan ekonomi. Yang ketiga ada zaman modern, revolusi teknologi seperti internet, komunikasi, dan digital, mempercepat integrasi global. Yang selanjutnya ada dampak ekonomi globalisasi. Yang pertama, peningkatan ekonomi akses pasar internasional, investasi asing, dan pertumbuhan ekonomi global. Yang kedua, ada persaingan ekonomi, tantangan bagi industri lokal, terutama bagi negara berkembang dalam menghadapi persaingan global. Yang ketiga, ada kesenjangan ekonomi, meningkatnya kesenjangan ekonomi antar negara dan bahkan antar kelompok masyarakat dalam satu negara. Ada 3 pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, Selo Soemarjan. Globalisasi adalah suatu proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua, ada Malcolm Walters. Globalisasi adalah proses yang selalu berakibat tidak adanya batasan geografis antara masyarakat satu dengan masyarakat dunia. Yang terakhir, menurut Princeton and Lehman, globalisasi adalah perkembangan yang sangat cepat atas ketergantungan dan hubungan antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Selanjutnya ada dampak sosial budaya globalisasi. Yang satu, pertukaran budaya. Akses terhadap budaya asing yang melalui media dan internet seperti musik, film, dan makanan. Yang kedua, alkulturasi budaya. Campuran budaya asing dan lokal melahirkan budaya baru yang unik dan beragam. Yang ketiga, homogenisasi budaya. Keunikan budaya lokal akibat dominasi budaya global seperti mode dan gaya hidup. Dampak
Dampak globalisasi bagi lingkungan. Yang pertama, polusi. Meningkatnya emisi gas rumah kaca dan polusi akibat industri dan transportasi global. Yang kedua, pemanasan global. Perubahan iklim dan dampak terhadap lingkungan seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan cuaca yang ekstrim. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati seperti rusaknya habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat eksploitasi sumber daya alam global. Apa aja sih strategi beradaptasi dengan globalisasi? Yang pertama, ada pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan untuk bersaing di pasar global. Yang kedua, inovasi dan teknologi dengan mengembangkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan layanan. Yang ketiga, kerjasama internasional membangun hubungan kerjasama dengan negara lain untuk memperluas peluang ekonomi. Yang keempat, perlindungan budaya, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal untuk menjaga keunikan dan identitas nasional. Yang kelima, terbuka akan perubahan. Untuk menerima perubahan, kita perlu mendukung perkembangan dan inovasi global. Selanjutnya ada peran pemuda dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama itu melek teknologi, memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan diri dan berkontribusi. Yang kedua, kreatif dan inovatif, mengembangkan ide dan inovasi untuk menjawab tantangan global seperti isu lingkungan dan sosial. Yang ketiga, ada berjiwa global, mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.